Halo semuanya, perkenalkan namaku Nabila Iza Putri dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Di sini aku sebagai praktikum pengelolaan lingkungan perairan. Pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai praktikum acara lamun. Lamun adalah jenis tumbuhan Angiospermae yang dapat membentuk padang dan memiliki kontribusi secara ekologi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kekayaan dan kelimpahan jenis organisme lain seperti ikan, invertebrata, dan tumbuhan epifit. Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga yang berbiji satu atau monokotil dan mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Di perairan Indonesia, lamun umumnya tumbuh di daerah pasang surut dan sekitar pulau-pulau karang. Lamun tumbuh pada perairan laut dangkal dengan substrat lumpur, pasir, dan pecahan batu atau karang. Lamun merupakan pondasi spesies pada lingkungan laut. Hal ini berkaitan dengan fungsi lamun yang sangat penting untuk spesies lain untuk dapat survive. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi ekosistem lamun diantaranya adalah suhu, cahaya, salinitas, kedalaman, substrat dasar, nutrien, dan pergerakan air laut seperti ombak, arus, dan pasang surut. Pelaksanaan praktikum ini menggunakan cara analisis lapangan secara langsung dengan melakukan pengamatan langsung untuk menganalisis keanekaragaman lamun serta dengan mengambil sampel air di kawasan stasiun pengamatan untuk menganalisis kondisi lingkungan perairan lamun. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Plot dengan ukuran 50 x 50 cm. Plot ini berfungsi sebagai area pengamatan lamun. Yang kedua adalah rollmeter, yang berfungsi sebagai membuat rute garis transek yang tegak lurus dengan garis pantai. Yang ketiga adalah GPS, yang berfungsi sebagai pencatatan koordinat plot pengamatan. Kemudian ada alat dasar underwater seperti snorkel, masker, dan fins, yang berfungsi sebagai alat bantu saat pengambilan data di dalam air. Kemudian ada termometer, berfungsi sebagai mengukur suhu air dan suhu udara. Keenam adalah refraktometer, yang berfungsi untuk mengukur salinitas. Kemudian ada pH meter untuk mengukur pH air. Lalu ada sabak dan pensil untuk mencatat data. Selanjutnya, 2 botol yang berukuran 330 mm sebagai wadah sampel air. Dan yang terakhir adalah kamera underwater untuk alat dokumentasi. Praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara lamun ini digunakan metode transek dengan garis tegak lurus dari garis pantai. Cara kerja pengambilan data praktikum adalah dengan menentukan titik pengambilan sampel, lalu dilakukan pemasangan garis transek sepanjang 20 meter yang tegak lurus mengarah ke laut dan garis pantai. Lalu diletakkan plot berukuran 50 x 50 cm di transek pada jarak 10 meter dan 20 meter dari garis pantai dan catatan titik koordinat pengambilan data berdasarkan GPS. Kemudian dilakukan pengamatan yang meliputi jenis lamun, jumlah pertegakan per spesies, dan persentase tutupan lamun yang selanjutnya ditulis pada sabak menggunakan pensil. Kemudian dilakukan pengamatan suhu air dan suhu udara menggunakan termometer, serta melakukan pengamatan jenis substrat. Lamun pada plot didokumentasikan menggunakan kamera underwater, dan kemudian sampel air diambil menggunakan 2 botol berukuran 330 mm. Dan langkah terakhir adalah
melakukan pengamatan salinitas dan pH yang dilakukan di laboratorium serta dilanjutkan dengan pengolahan data. Berdasarkan praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara Lamun, dapat diketahui jenis lamun yang ditemukan di Pulau Pari Taman Nasional Kepulauan Seribu yaitu Halodule minifolia, Halipila ovalis, Enhalus acoroides, Thalassia hemprisi, dan Cimodocea rotundata. Berikut adalah tabel hasil pengamatan parameter lingkungan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa suhu air dan udara yang didapatkan sesuai dengan pernyataan oleh Nyabaken bahwa kisaran suhu optimal bagi perkembangan jenis lamun adalah berkisar antara 28 derajat hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk fotosintesis lamun membutuhkan suhu optimum antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Selain itu, salinitas yang didapat dari kelima stasiun berkisar antara 29 hingga 31 ppt. Salinitas ini merupakan salinitas yang cocok untuk pertumbuhan lamun. Menurut Hillman et al., pertumbuhan lamun membutuhkan salinitas optimum berkisar antara 24 hingga 35 ppt. Salinitas yang didapat pada Pulau Pari yaitu berkisar antara 27 hingga 31 ppt. Kemudian pH yang didapatkan pada pengamatan berkisar antara 7 hingga 8,2 ppm. Menurut Odum, pH di perairan laut normal berada pada kisaran 7 hingga 8,5 ppm. Perairan dengan pH kurang dari 4 merupakan perairan yang sangat asam dan dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup. Sedangkan pH yang lebih dari 9,5 merupakan perairan yang sangat basah yang dapat menyebabkan kematian serta mengurangi produktivitas perairan. Menurut keputusan MNLH nomor 200 tahun 2004, status padang lamun dikelompokkan sebagai berikut. Persentase tutupan lebih dari sama dengan 60%, maka lamun dalam kondisi kaya atau sehat. Persentase penutupan 30-59,9%, maka lamun dalam kondisi kurang kaya atau kurang sehat. Penutupan karang lebih dari 29,9, maka lamun dalam kondisi miskin. Berdasarkan hasil penutupan lamun yang diperoleh di lapangan sebesar 79,38%, maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem lamun dalam kondisi kaya atau sehat. Begitulah hasil praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara Lamun. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penuturan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.